Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini yang menanyakan kemarin mengenai Luis Passos. Jadi Luis Passos alhamdulillah sudah datang lagi di official Persib Bandung hari ini, sudah kembali melatih lagi karena hari ini bertepatan dengan latihan perdana lagi menghadapi Dewa United hari Senin mendatang. Jadi kemarin memang skuad Persib diliburkan satu hari dan hari ini kembali berlatih secara tertutup dan memang sepertinya akan banyak secara tertutup ya teman-teman. Jadi yang nanya kemarin Luis Passos kemana, ya kemarin memang sedang mengambil lisensi kepelatihan. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama yang harus diselesaikan adalah sebelum masa Championship Series ya untuk musim kemarin, dan sekarang juga harus diselesaikan karena dua sesi ini saling berkaitan lah. Jadi biar tidak ngulang lagi, sehingga ya mau nggak mau ya melewatkan satu pertandingan di Liga 1 kemarin melawan PSBS Biak dan juga di Piala Presiden. Jadi ya Luis Passos memang dikasih izin untuk menyelesaikan lisensi kepelatihannya, tapi semuanya sudah selesai, sudah beres, sudah bisa melatih normal lagi skuad Persib Bandung gitu ya. Jadi ya sudah terjawab kemana selama ini dan sekarang sudah ada di skuad Persib Bandung kembali. Nah untuk yang kedua teman-teman, untuk menghadapi Dewa United, untuk Bojan Hodak sendiri memang sudah menyiapkan beberapa pemain yang akan dibawa ke Bali, kurang lebih berangkat hari Sabtu katanya. Jadi Sabtu sudah berangkat, Sabtu pagi, atau ya mungkin kalau Ciro Alves mungkin sudah berangkat dari besok ya, dari hari Jumat sore biasanya, jadi lewat darat. Nah ini juga ya mau nggak mau memang Bojan Hodak sedang menerapkan taktik dan memang skema yang berbeda teman-teman. Ini untuk menghadapi Dewa United yang kita tahu ada salah satu pemain yang pernah diincar oleh Bojan Hodak namun memilih ke Dewa United gitu ya, yaitu Messi Doro. Jadi ya beberapa pemain memang ya sudah diwaspadai oleh Bojan Hodak, namun ya dengan skema dan taktik yang akan diterapkan ya kita doakan sajalah yang terbaik untuk Persib Bandung bermain di Bali gitu ya. Dan untuk manajemen sendiri memang sudah melarang untuk teman-teman bobotoh tidak hadir ke Iwayan Dipta, karena ya pasti ketahuan lah, karena kalau memang Dewa United kan supporternya ya berapa ratus gitu ya, atau berapa puluh bahkan, apalagi mainnya di Bali ya berapa lah gitu ya jumlahnya. Namun kalau memang kelihatan banyak ya sudah pasti itu dicurigai bobotoh teman-teman, walaupun yang tinggal di Bali, walaupun yang memang sudah bekerja di Bali, walaupun nonton ya tetap itu terdeteksinya sebagai supporter Persib Bandung. Jadi manajemen Persib sudah mewanti-wanti jangan datang sana, karena ya untuk aturan denda masih berlaku teman-teman. Jadi musim ini masih ada aturan supporter dilarang away dan ada sanksi tentunya bagi tim tamu dan tim tuan rumah jika memang dihadiri oleh supporter tamu. Dan jangan salah juga, di musim ini ada peningkatan sanksi dari PT LIB mengenai flare. Jadi kalau musim kemarin kan penyalaan satu flare itu 50 juta, dua flare ya meningkat lagi 100 juta sampai denda maksimalnya 250 juta gitu ya, dengan flare yang tidak terbatas. Nah ini menjadi satu kali penyalaan flare untuk musim ini bukan 50 juta lagi, tapi langsung 250 juta teman-teman. Jadi ya ini juga saya lupa kemarin mau ngasih tahu, memang ada peningkatan denda dari PT LIB. Jadi satu kali flare saja yang dinyalakan di dalam stadion atau di perimeter stadion, di luar stadion, itu masih termasuk denda 250 juta. Kalau musim kemarin ya sekali lagi hanya 50 juta satu flare yang menyala, tapi sekarang walaupun satu ya sudah langsung kena dendanya 250 juta gitu ya. Itu pembaharuan dari sanksi yang diterapkan oleh PT LIB. Baik, lanjut ke masalah tadi mengenai Dewa United. Jadi untuk Bojan Hodak sudah menyiapkan beberapa pemain yang siap, dan ini juga masih
masih apa ya, masih masalah taktik memang masih tertutup, tapi tenang saja teman-teman, walaupun latihan secara tertutup, taktik secara tertutup tidak diekspos, yang disampaikan di channel ini insya Allah aman. Kayak tadi misalkan taktik Bojan Hodak memang apa, memasang pemain-pemain yang berumur atau membeli pemain tua untuk menghadapi Piala Champion Asia, itu bukan sebagian dari taktik, sebetulnya hanya untuk prolog saja lah gitu ya. Jadi bukan taktik. Kalau taktik tuh dari segi permainan, dari segi apa, susunan pemain, atau nanti bisa dilihat di saat pertandingan. Tapi kalau untuk pembelian pemain ini bukan taktik secara yang harus apa namanya, dipermasalahkan gitu ya. Dan yang kedua, yang ini juga buat teman-teman, memang tidak semuanya tahu, tapi ya mungkin ada sebagian yang penasaran. Jadi di beberapa video Persib sebelumnya di official gitu ya, di official Persib Bandung, dalam videonya Bojan Hodak selalu memukul-mukulkan gulungan kertas ke pemain gitu. Jadi ya apakah tanda sayang atau apa, namun ada yang penasaran nggak itu gulungan kertas isinya apa gitu ya. Nah ini juga untuk gulungan kertas itu isinya dari set piece teman-teman. Jadi susunan set piece yang mana misalkan ada set piece pelanggaran di sini, di sisi kanan gawang misalkan yang harus ngambil siapa, lalu formasinya bagaimana, atau misalkan pelanggaran di sisi kiri atau tendangan penjuru di sisi kanan atau di sisi kiri, siapa yang ngambil. Nah ini ya semuanya sudah dirancang melalui kertas. Biasanya kalau sekarang pelatih-pelatih itu secara digital gitu ya, melalui tayangan televisi atau video. Namun menurut Bojan Hodak yaitu tidak membantu, karena banyak pemain ya mohon maaf gitu ya, banyak pemain yang katakanlah di Persib yang ingatannya sedikit agak tumpul gitu. Jadi sekali nonton video besoknya lupa. Jadi ya kalau melalui kertas, Bojan bisa masang di papan, di tembok, di pintu. Jadi setiap waktu bisa terus dilihat oleh pemain Persib Bandung, sehingga tidak lupa katanya. Kalau memang tendangan penjuru sebelah kanan yang ngambil si A, sebelah kiri si B gitu ya, atau tendangan misalkan ada pelanggaran di sisi kanan, formasinya seperti ini, yang ngambil si ini gitu. Nah ini memang ya taktik yang memang bukan apa harus terbuka, memang cuma kita hanya membahas apa kertas gulungannya saja. Mengenai taktiknya itu mah urusan Abah Bojan gitu ya. Jadi ya kita lupakan masalah taktik. Lalu yang kedua teman-teman, ini ada pertanyaan mengenai Abdul Aziz yang memang iseng saja gitu ya ditanyain kepada Bojan Hodak setelah kepergian Abdul Aziz. Jadi ketika ditanya gimana untuk ya responnya lah terhadap kepergian Abdul Aziz ke Persis Solo. Jadi menurut Bojan Hodak ya sebetulnya ya tidak baik juga sebenarnya kalau Abdul Aziz memang ada di Persib Bandung. Jadi memang saya sangat senang sekali dia bisa pergi dari Persib gitu ya, walaupun hanya 1 tahun ke Persis Solo. Mudah-mudahan dia mendapat jam terbang dan mendapat kesempatan bermain, karena kalau memang tetap di Persib Bandung ya tidak ada kesempatan sepertinya dia untuk bermain, karena saingannya pun sudah berat. Ada Coach Cijan di situ, lalu sekarang pemain muda juga Azikri juga memang menunjukkan performa yang bagus gitu ya di latihan. Jadi ya tersisi banget lah kalau dari 4 pilihan yang ada, ya pilihan terakhir Abdul Aziz gitu ya. Makanya ya tidak baik kalau memang ada di Persib, sehingga ya mangga sajalah kalau memang sudah ke Persis ya ditunggu untuk pengembangan karirnya di sana. Ya siapa tahu kalau memang hanya 1 tahun dan Bojan Hodak musim depan masih ada di Persib, ya nggak tahu apakah memang tetap dipinjamkan ke tim lain atau balik lagi ke Persib Bandung. Kita tunggu update-nya teman-teman. Jadi ya terakhir mengenai ACL 2 besok pengundian, Bojan Hodak pun sedikit menyinggung masalah keberuntungan. Jadi menurut Bojan Hodak ya mudah-mudahan Persib beruntung di pengundian grup besok di ACL 2.
Namun ya kalaupun tidak ada keberuntungan ya semua tim karena melihatnya bagus semua gitu. Jadi ya dengan tim manapun sebetulnya ya tidak beruntung kalaupun memang ya apa ya dihadapi saja lah gitu ya. Jadi ya kalau memang bisa beruntung dari mulai permainannya yang penting lolos menang hingga lolos fase grup aja itu sudah alhamdulillah lah, sudah memang tercapai untuk target dari Persib Bandung gitu ya. Tapi ya kita doakan lah yang terbaik besok. Jangan lupa jam 2 siang di Vision Plus, atau nanti juga banyak link ilegalnya teman-teman bisa cari saja di media sosial, dan bisa juga nonton di AFC di YouTube AFC sendiri gitu ya, dan itu legal dan memang bisa disaksikan oleh semuanya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.